warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ainur Rafiki dengan NIM 15230161. Nama saya Ainur Rafiki, NIM 15230161. Dan saya sendiri Putri Sri Rahayu dengan NIM 15230350. Terus ada Trisna Andika Saputra dengan NIM 15230093. Saya Trisna Andika Saputra dengan NIM 152393. Dan ada Meidina Aulia Safitri dengan NIM 15230069. Kenalkan, nama saya Meidina Aulia Safitri dari NIM 15230069. Dan ada Safa Emilita dengan NIM 15230273. Saya Safa Emilita dengan NIM 15230273. Untuk penggunaan program atau project yang kami pakai ini adalah menggunakan Cisco. Kalian tahu nggak sih apa itu Cisco? Nah, Cisco ini merupakan peralatan yang digunakan untuk jaringan ke area luas atau dikenal dengan Wide Area Network, atau singkatannya yang biasa disebut dengan WAN atau WAN. Cisco router menjadi alat yang membantu informasi agar bisa diteruskan ke banyak alamat yang berjauhan serta jaringan komputer lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tujuan Cisco-nya, dia bisa meneruskan paket dari antar jaringan LAN. Terdapat tabel dan protokol routing yang fungsinya mengatur lalu lintas data. Yang nantinya paket data akan diperiksa terlebih dahulu saat tiba router, baru diteruskan ke alamat tujuan. Fungsi Cisco: 1. Mengatur lalu lintas data pada jaringan LAN yang terhubung. 2. Membantu meneruskan informasi ke banyak alamat yang berjauhan. 3. Merancang sistem topologi jaringan. 4. Membantu pembelajaran jaringan komputer. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Trisna Andika Saputra yang akan menjelaskan atau membacakan untuk selanjutnya, yaitu ada contoh topologi penerapan jaringan terhadap 3 gedung, ya. Oke. Jadi di sini itu ada router di masing-masing gedung, ya, atau ada router 1, ada router 0 atau router 2, ya. Ya, di masing-masing router tersebut ada server 1, server 0 dan juga server 2. Di masing-masing server juga ada yang namanya switch. Nah, di masing-masing dari switch server tersebut itu terhubung, ya, dengan 2 PC, ya. Terhubung dengan 2 PC. Jadi switch pertama itu atau switch 0 dengan PC 0 dan juga PC 1, switch 1 dengan PC 2 dan juga PC 3, switch 2 dengan PC 4 dan juga PC 5 saling berhubungan, ya, dengan server yang dimana di masing-masing server tersebut saling keterhubungan, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi kami, yaitu demo Cisco. Mana di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Di sini terdapat 3 router dan 3 server. Terus ada 3 switch juga. Di masing-masing switch tersebut memiliki 2 PC. Jadi di router pertama kita memiliki IP yaitu 192.168.1.1.10. Di bagian serial kedua kita memiliki IP address 192 terus titik 168.2.10. Di bagian serial ketiga IP address-nya 192.168.3.10. Dan jangan lupa di sini kita on-kan untuk port statusnya di antara masing-masing serial dan fast internet tersebut. Untuk router selanjutnya atau router kedua kita hampir sama, cuman kita dibolak-balikan aja. Untuk di fast internet kita memiliki IP address 192.168.2.10 dan di serial keduanya 192.168.1.10 dan di bagian serial ketiga yaitu 192.168.3.10.
Untuk router selanjutnya di bagian fase internet, terus IP address yaitu 192.168.3.10. Terus di serial ketiganya yaitu 192.168.2.10. Di bagian serial ketiga kita memiliki IP address yaitu 192.168.1.10. Lanjut, kita di bagian server masuk ke bagian config, terus global setting. Di sini gateway-nya yaitu 192.168.1.10. Terus di bagian fast internet IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Dan jangan lupa di bagian service terus masuk ke DHCP, terus default gateway-nya yaitu 192.168.1.10. Di bagian start IP address-nya kita memulai dari angka 1. Terus kita di sini klik on kan, terus kita save. Lanjut di bagian server kedua. Di bagian server kedua kita sama di sini masuk ke global setting, terus gateway-nya yaitu 192.168.2.10. Terus di fast internet IP address-nya 192.168.2.1. Setelah itu kita masuk ke service, masuk DHCP. Di default gateway-nya kita 192.168.2.10. Untuk start IP address-nya kita memulai dari 1. Lalu di sini klik on kan, lalu di save. Lanjut di bagian server ketiga, config, masuk global setting, gateway kita 192.168.3.10. Di bagian fast internetnya untuk IP address 192 terus titik 168.3.1. Masuk ke bagian service, terus DHCP, default gateway-nya kita yaitu 192.168.3.10. Terus kita start IP address-nya kita sama yaitu memulai dari angka 1. Lalu di sini kita pilih on, lalu di save. Nah, di bagian PC kita masuk ke IP configuration, kita pilih DHCP biar secara otomatis kita mempunyai memasukkan IP address. Untuk setiap PC kita sama mengaktifkan DHCP-nya. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba running dari program ini. Saya akan mengirimkan pesan dari PC pertama ke PC terakhir. Jadi dari PC pertama kita dikirim ke switch. Terus dari switch ntar dikirim ke router pertama. Dari router pertama akan dikirimkan ke router ke dari router pertama lalu dikirimkan ke router kedua. Setelah itu dari router kedua akan dikirimkan ke switch ketiga. Habis dari switch ketiga, pesan akan dikirimkan ke PC terakhir. Nah, itu adalah hasil dari project kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Udah nih, coba. Takut batas ya.